Hai, hai lagi Hivi. Di video kali ini, video lembaran bulan Juli, gue bakal bercerita dan berbagi tentang apa aja buku yang gue baca ataupun produk yang gue sukai, baik itu skincare, makeup, haircare, atau apapun itu. Pokoknya apa aja yang terjadi dan apa yang gue sukai di bulan tersebut. Dan tentunya kedepannya bakal ada lembaran bulan-bulan lain yang isinya pun serupa dengan pembahasan di video ini. Langsung aja ke yang pertama, yakni buku yang gue baca di bulan Juli, yaitu si Unforgettable dari Wina Effendi. Sebenarnya buku ini tuh nggak gue baca di bulan Juli sih, tepatnya tuh di bulan Juni akhir. Tapi karena bukunya bagus, gue ngerasa nggak ada salahnya untuk sharing ulang ke kalian soal review bukunya. Gue udah pernah nulis review buku ini di Instagram gue di @bayuparmana31_. Buku yang nggak sampai 200 halaman ini bercerita tentang dua tokoh utama, yakni seorang perempuan bersama kakaknya membangun sebuah rumah wine yang dinamai Muse karena kecintaan mereka terhadap wine. Kesukaan kakak beradik itu pada minuman wine berasal dari ayah mereka yang sering kali bekerja ke luar negeri, ada urusan ke luar negeri, dan ketika pulang dia membawa minuman wine dan dia menjelaskan apa itu asal-usulnya, bagaimana cita rasanya, seperti itu kepada kedua anaknya. Cerita ini dimulai ketika si tokoh perempuan memperhatikan ada seorang pengunjung yang berkesan suram dan selalu duduk sendirian di bagian yang jarang ditempati. Hal itu terus terjadi selama bermalam-malam, bagaimana laki-laki itu datang, memesan minuman, dan hanya duduk diam sampai tengah malam. Mereka berdua kemudian mulai berbincang mengenai banyak hal, mulai dari asal-usul wine, ketakutan-ketakutan mereka, impian-impian mereka, hingga masa lalu. Yang unik dari cerita ini adalah kita nggak dikasih tahu nama kedua tokoh ini, kedua tokoh sentra ini sampai di bagian akhir. Jadinya, kita akan mengenali si tokoh perempuan sebagai seorang penulis dan pemerhati, sedangkan si laki-laki adalah si tokoh suram yang selalu datang ke Muse. Biasanya di novel itu kan bakal ada tanda petik sebagai penanda dialog, tapi uniknya di buku ini tuh nggak ada tanda petik. Di buku ini, Wina Effendi membawakan dua sudut pandang sekaligus, yakni dari si perempuan dan dari si tokoh laki-laki. Sebenarnya dua sudut pandang ini punya ciri yang berbeda sih, memang sama-sama dilakukan dengan sudut pandang ketiga, tapi untuk sudut pandang ketiga laki-laki itu tulisannya dimiringkan. Tapi kadang-kadang gue harus teliti dan memastikan dari sudut pandang siapa cerita kala itu dibawakan, karena bisa aja membingungkan. Jadi waktu bacanya kalian harus lebih fokus. Yang paling gue suka dari buku Unforgettable ini adalah pemilihan kata dan diksinya. Kenapa? Karena diksinya itu manis, melankolis, dan puitis, tapi nggak terkesan menye-menye. Jadi mungkin kalau pakai bahasa sekarang tuh kata-katanya, baik itu dari kalimat dan dialognya itu quotable banget. Beralih dari romance, kita bakal pindah ke buku teen fiction, yakni Dua Itu Teman, 37 Itu Satu Kelas. Yakni buku ini tuh buatan dari Cartoonize yang berasal dari Wattpad. Kesan pertama yang gue dapat dari buku ini adalah santai. Buku ini tuh benar-benar definisi gimana membuat pembacanya relate dan ingat kembali dengan kehidupan remaja mereka. Judulnya catchy dan lucu abis sih. Dua Itu Teman, 37 Itu Satu Kelas bercerita tentang kehidupan Cartoonize di masa akhir SMP di kelas 9D. Buku ini benar-benar mengingatkan gue dengan masa putih biru gitu loh, karena isinya tuh tentang kelakuan wali kelas ataupun tingkah teman-teman kita yang kadang absurd dan nggak jelas, terus ketakutan-ketakutan menghadapi pelajaran, guru killer. Banyak tokoh di buku ini yang bakal mengingatkan kalian dengan teman-teman kalian sendiri di sekolah. Mulai dari tokoh seorang murid yang lemot, kemudian tokoh yang jahil banget, ataupun ketua kelas yang diharapkan bisa mengontrol semuanya, tapi kelakuannya ternyata enggak. Intinya tuh baca buku ini bikin gue nggak mikir keras gitu loh, karena kontennya juga ringan, pembawaannya tuh ngalir banget. Beralih ke buku ketiga, yakni si Welcome to the Fandom. Covernya bagus banget. Welcome to the Fandom ini merupakan bagian dari series The Magical Tales of Gandaloka yang merupakan bagian kerjasama dari penerbit Clover dan Naobun Project. Totalnya ada 5 cerita yang memuat unsur fantasi dan bersetting di Gandaloka, sebuah kota fiktif yang berada di pinggiran Jakarta. Dan yap, ini adalah buku lokal yang ditulis oleh penulis lokal yang memuat fantasi di dalamnya. Gue memilih Welcome to the Fandom sebagai buku pertama yang gue baca dari series tersebut karena ceritanya punya unsur K-pop dan fangirling ataupun dunia fanboying. Welcome to the Fandom berkisar tentang Kisha,
tokoh utama kita yang merupakan seorang demit ataupun seorang siluman di Gandaloka. Dia itu punya kemampuan ataupun kebiasaan untuk mengubah warna tubuhnya mulai dari rambut hingga ke kulit. Emosinya pun berubah. Jadi kalau misalnya dia senang, kulitnya jadi warna kuning. Kishia adalah seorang Amber ataupun merupakan bagian dari fandom boyband Korea bernama Firen, sekaligus sebagai anak SMA yang bersama temannya membentuk sebuah band yang bernama Taylor's Life. Konflik dimulai ketika Kishia kebingungan untuk memilih antara fandomnya dan idolanya ataupun si bandnya. Alasannya karena pada hari yang sama, idolnya itu mengadakan fan meet dan juga konser yang letaknya agak jauh dari Gandaloka. Sekaligus bandnya atau Taylor's Life ini mendapatkan kesempatan untuk mengisi acara. Band Taylor's Life terdiri dari 4 anggota. Yang pertama adalah Kishia, kemudian Angel sahabatnya, Lucas pacar dari Angel, dan yang keempat adalah Kukun. Nah, selain soal kebimbangan Kishia soal konser idol dan penampilan bandnya, di sini penulis yakni KUT juga menghadirkan tokoh Lucas yang merupakan jelmaan dari orang-orang yang suka merendahkan kesukaan orang lain, merendahkan dan mengejek apa yang disukai orang lain, dan menganggap apa yang disukai itu lebih tinggi derajatnya atau lebih keren gitu. Sebagai sesama K-popers, ini relate banget sih, karena gue sering banget menemui orang-orang yang merasa K-pop itu jelek ataupun selera musik orang lain itu biasa aja dan enggak pantas digemari. Si Kishia ini akhirnya meminta bantuan dari Adrian dan juga Timmy yang sama-sama demit untuk mengatasi permasalahannya ini. Timmy sendiri itu punya kemampuan teleportasi, jadi dia bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam waktu sekejap. Sedangkan Adrian ini punya bakat ataupun kekuatan empati, jadi dia bisa merasakan emosi orang lain. Yang gue suka dari buku ini sih, ini sebenarnya sifatnya subjektif tapi penulis menghadirkan tokoh sampingan yakni si Adrian dan Timmy itu sebagai fanboy. Jadi dia juga memperlihatkan bagaimana sudut pandang laki-laki yang mengidolakan idol K-pop. Buku ini cocok banget buat kalian yang pengen banget baca buku fantasi tapi belum mau yang berat-berat. Ya nggak seberat Harry Potter ataupun Percy Jackson kayak gitu. Lanjut ke buku terakhir yang gue baca di bulan Juli, yakni I For You karya Onizuka. I For You berlatarkan kehidupan remaja SMA di mana Tessa dan Benji ini merupakan pasangan ideal yang sering dijadikan idola oleh teman-teman satu sekolahnya. Nah, ketika menginjak masa ketiga ataupun tahun terakhir dari SMA, mereka bertemu dengan Surya, yakni siswa beasiswa yang pintar dan kemudian diremehkan sama Tessa karena dia berasal dari keluarga kurang mampu. Tessa atau prinsesa ini pembawaannya memang to the point dan gue rasa kayak kelewat polos gitu loh, karena dia dimanja dan dijaga bener-bener sampai gue ngerasa kayak berlebihan banget sama Benji. Sampai pertengahan buku gue masih memikirkan tentang kenapa sih Benji menjaga Tessa segitunya gitu loh. Mulai dari jangan makan emping, jangan naik angkot kayak gitu. Pokoknya Benji itu harus selalu ada di dekat Tessa. Selain Benji, Tessa, dan Surya, ada pula tokoh Bulan yang merupakan adik kandung dari Surya yang bergabung dalam love line dari tokoh-tokoh tersebut. Pertanyaan dan teka-teki yang ada kemudian terjawab di lembaran-lembaran akhir ceritanya. Tapi gue ngerasa kayak masih ada yang mengganjal dan terasa kurang gitu loh, karena kalau aja dijelaskan lebih lanjut, latar belakang mereka dijelaskan lebih teliti lagi dan lebih detail lagi, gue ngerasa feel-nya tuh bakal lebih dapet karena kita juga bakal lebih peduli sama si tokohnya. Beralih dari buku, kita berpindah ke produk dan apa aja yang gue suka di bulan Juli. Produk pertama ya ini si Laneige. Pokoknya lip sleeping mask dari si Laneige ini membantu banget karena gue punya bibir kering yang sampai mengelupas dan tangan gue tuh gak bisa diem dan suka bikin ngelupas-ngelupas sampai pun berdarah dan kerasa perih. Dan dengan si Laneige ini gue ngerasa ini membantu banget ke gue, dimana bibirnya tuh jadi lebih lembab. Gue sih pakainya setiap malam sebelum tidur gitu, jadi agak tebal, kemudian paginya gue usap dengan tisu bisa, karena itu juga bisa ngambil sel kulit mati yang ada di bibir lo. Nah, selanjutnya yang terakhir gue sebut di video ini adalah untuk hair care gue. As you can see, rambut gue diwarnain, jadinya rambut gue tuh udah kering, terus bisa gampang banget patah ataupun rontok. Jadinya gue perlu produk ekstra gitu loh buat melindungi dan memperbaiki rambut kering gue ini. Yang pertama tuh Pantene si 3 Minute Miracle untuk conditionernya, karena gue ngerasa ketika kita diwarnain rambutnya kan itu kering banget, jadi ketika keramas nggak cukup pakai sampo aja tapi harus pakai conditioner juga.
Sebelumnya gue pakai conditioner dari Dove yang bara biru, dan gue ngerasa kalau si Pantene ini hasil kerjanya lebih tahan lama, jadi bikin rambut gue lebih lembut selama beberapa hari. Pantene ini bisa kalian temui baik di minimarket ataupun di online shop. Yang terakhir ataupun kedua ini yaitu hair vitamin dari Natur. Gue pilih yang aloe vera extract and pro vitamin B5. Meskipun gue udah pakai shampoo, udah pakai conditioner ataupun pakai masker rambut, tapi kadang-kadang di tengah hari ketika kita beraktivitas, rambut tuh udah kayak makin lepek, kemudian makin kering juga. Caranya gampang banget sih, tinggal disemprot. Gue ngerasa tipe packaging dan kemasan dari Natur ini membantu banget gue gitu loh, karena ada juga vitamin rambut yang harus dioles, kemudian terasa lengket aja di tangan. Gue nggak ngerasa nyaman dengan produk kayak gitu. Dan yap, itulah video lembaran bulan Juli 2020 di mana gue bercerita tentang apa aja buku yang gue baca ataupun produk yang gue suka di bulan tersebut. Kalau misalnya kayak ada request buku apa selanjutnya yang mau gue review ataupun mau gue ulas, langsung aja komen di bawah. Dan ingat, kalau misalnya kalian mau baca buku, baik itu buku yang gue rekomendasikan atau baru gue ulas tadi, ataupun buku yang udah lama ada di wishlist kalian, tolong banget bacanya buku asli dan bukan buku bajakan. Thank you so much for watching. See you in the next video.